Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik matematik yang sangat sering digunakan di bidang studi fisika, yakni tentang materi diferensial atau turunan. Terkhusus pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan diferensiasi atau turunan dari suatu fungsi yang berasal dari sebuah fungsi tertentu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang karakteristik dari fungsi tersebut. Misalkan kita memiliki suatu fungsi y, yang dimana fungsi y tersebut merupakan suatu fungsi dari u yang merupakan fungsi dari variabel x, di mana ux itu merupakan fungsi yang bergantung terhadap nilai x-nya atau variabel x-nya. Seperti contohnya, y sama dengan tangan 5x, jadi terdapat suatu fungsi tangan yang dimana di dalam fungsi tangan tersebut terdapat lagi fungsi, yakni fungsi 5x. Lalu contoh yang kedua, y sama dengan 3x kurang 2 kuadrat. Lalu fungsi yang ketiga itu adalah y sama dengan eksponen dari sin x. Nah, apabila kita ingin menentukan turunan dari tiga contoh-contoh berikut, maka kita dapat menuliskan secara matematik turunan fungsi y terhadap x itu tadi merupakan dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Berarti terlihat jelas dalam persamaan ini, maka kita terlebih dahulu harus mencari atau menurunkan fungsi y tersebut terhadap variabel u, kemudian variabel u-nya kita turunkan terhadap variabel x. Nah, untuk lebih mengetahui secara lebih jelas target tentang persamaan ini, mari kita menyelesaikan soal-soal berikut. Misalkan, di sini kita memiliki fungsi y sama dengan 3x kurang 2 kuadrat. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menentukan variabel u-nya itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, u di sini adalah 3x kurang 2. Sehingga apabila kita mengganti 3x kurang 2 dengan variabel u, maka nanti kita peroleh fungsi y yang hanya merupakan variabel yang bergantung terhadap u saja, atau y sama dengan u kuadrat. Nah, setelah itu, maka kita bisa melakukan diferensi atau turunan secara perbagian. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu dy du-nya. Karena y-nya itu adalah u kuadrat, maka otomatis kita mengganti y dengan u pangkat 2, sehingga dy du sama dengan du kuadrat du. Oleh karenanya, turunan dari u kuadrat itu adalah 2u. Setelah mencari dy du-nya, maka kita mencari lagi turunan dari fungsi u terhadap variabel x. Oleh karenanya, du dx sama dengan d 3x kurang 2 dx. Di sini kita bagi menjadi dua bagian, ada d 3x dx dikurang d 2 dx. Kita lihat bahwa yang bisa kita turunkan hanyalah suku d 3x dx. Kenapa? Karena 2 ini merupakan bilangan konstan, yang dimana turunan dari suatu bilangan konstan itu pastilah akan bernilai sama dengan 0. Sehingga d 3x dx itu merupakan 3. Sehingga kita peroleh hasil dari du dx adalah bernilai 3. Karena kita telah mendapatkan hasil dari dy du dan du dx, maka dengan mudah kita bisa mencari hasil dari dy dx, yakni dy du dikalikan du dx. Dengan memasukkan nilai dy du dan nilai du dx yang telah kita peroleh, maka kita peroleh dy dx sama dengan 2u dikali 3, atau sama dengan 6u. Di sini kita masukkan kembali apa itu variabel u, yakni 3x kurang 2, sehingga kita peroleh hasil akhir, yakni nilainya adalah 6 dikali dalam kurung 3x kurang 2. Kalau kita jabarkan secara detail, turunan dari y 3x kurang 2 kuadrat itu adalah 18x dikurang dengan 12. Kita masuk contoh yang kedua, misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan tangan 5x. Berarti seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu itu variabel u-nya. Kira-kira apa? Betul sekali, u-nya itu adalah 5x. Sehingga y-nya nanti akan bernilai y sama dengan tangan u. Setelah kita peroleh nilai u-nya, nilai y, fungsi y sebagai fungsi variabel u, maka kita tinggal mencari nilai dari dy du, yakni dy du sama dengan d tangan u du, yang dimana kita tahu bahwa turunan dari tangan u adalah secant kuadrat u. Setelah itu kita cari lagi du dx-nya. Jadi du dx sama dengan d
D5X dx. Maka nanti kita peroleh turunan dari 5X itu terhadap X adalah sebesar 5. Karena dy du dan du dx telah kita peroleh kembali, maka tinggal kita masukkan dy dx sama dengan dy du dikali du dx, atau dy dx sama dengan 5 secant kuadrat u. Dengan memasukkan nilai u-nya 5x yang dari permisalan, maka kita peroleh hasil akhir bahwa turunan dari fungsi y sama dengan tangan 5x adalah 5 secant kuadrat 5x. Sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, y sama dengan eksponen sin x. Nah, jadi seperti langkah-langkah sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu untuk fungsi u-nya. Di sini kita lakukan permisalan u itu apa? Betul sekali, di sini u kita gunakan adalah sin x. Sehingga fungsi yang awalnya y sama dengan eksponen sin x, dia akan menjadi y sama dengan eksponen u. Dari sini kita cari dy du-nya, berarti dy du sama dengan d eksponen u du adalah eksponen u, lalu du dx-nya itu tak lain merupakan turunan sin x terhadap x itu adalah cos x. Sehingga dengan memasukkan kepersamaan umum, kita peroleh nanti bahwa turunan dari y sama dengan eksponen sin x terhadap dx itu adalah sebesar eksponen sin x dikalikan dengan cos x. Bagaimana? Mudah kan? Baik, kalau begitu sekian pembahasan singkat mengenai materi turunan atau diferensial, terkhusus pada bagian bagaimana cara menurunkan fungsi yang terdiri atas beberapa fungsi. Kalau begitu, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.